Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah kelas 6? Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik anak-anakku, hari ini kita akan membahas tentang Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Siapa yang tahu tentang para penyebar agama Islam di Nusantara? Ya, ini adalah salah satu Wali Songo yang menyebarkan Islam di Nusantara. Mari kita cari tahu tentang Wali Songo penyebar agama Islam di Nusantara. Agama Islam masuk ke Nusantara, tepatnya di Pulau Jawa, diperkirakan abad ke-7 Masehi, sekitar tahun 674 sampai 1433 Masehi. Dalam rentan waktu sekitar 800 tahun, agama Islam belum tersebar luas dan hanya dianut oleh sebagian kecil penduduk Nusantara. Meskipun para saudagar sudah mulai berdatangan sejak 674 Masehi membangun jalur hubungan dagang, namun meluasnya Islam ke berbagai pelosok Nusantara setelah kemunculan para penyebar Islam yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Apa sih Wali Songo itu? Wali Songo berasal dari kata wali dan songo, yang berarti 9 wali. Istilah ini dikaitkan dengan lembaga dakwah yang berisi tokoh-tokoh penyebar Islam dalam usaha mereka mengembangkan Islam secara terorganisasi pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Nah, sekarang kita akan belajar siapa yang disebut dengan Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. A. Biografi Maulana Malik Ibrahim. Kalian bisa lihat, ini adalah salah satu foto yang diperkirakan beliau adalah Sunan Maulana Malik Ibrahim. Beliau bernama asli Maulana Malik Ibrahim, berasal dari Kasan, Persia. Beliau merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Sayyidina Husain bin Ali. Beliau ini dijuluki oleh masyarakat sebagai kakek bantal. Kenapa disebut kakek bantal? Karena dalam mengajar beliau meletakkan kitab-kitabnya di atas bantal. Beliau berdakwah di kota Gresik, Jawa Timur, dan wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah bertepatan 8 April 1419 Masehi. Dimakamkan di Gapura, Kota Gresik, Jawa Timur. Nah, ini adalah tempat pemakaman yang banyak diziarahi oleh umat Islam. Ya, ini adalah makam Maulana Malik Ibrahim yang terletak di Gapura, Kota Gresik. Kemudian, peran Maulana Malik Ibrahim dalam perkembangan Islam di Indonesia. Pertama, berdakwah melalui jalur perdagangan dengan membuka warung sembako murah yang dibuka di dekat pusat kegiatan ekonomi. Hal ini memudahkan Maulana Malik Ibrahim dalam menyebarkan Islam kepada masyarakat, sehingga masyarakat banyak yang belanja ke toko atau warung sembako yang beliau buka dengan harga yang tentu lebih murah, jauh dari harga di warung-warung yang lain. Kemudian yang B, mendakwahkan Islam kepada keluarga kerajaan Majapahit. Beliau diangkat menjadi penasehat kerajaan dan menjadi gurunya para pangeran, serta beliau mendapatkan hadiah sebidang tanah yang kemudian dibangun pesantren oleh beliau. Ketiga,
mendirikan masjid dan pesantren. Beliau mendirikan sebuah masjid yang diberi nama Masjid Pesucinan. Nah, ini adalah Masjid Pesucinan yang dibangun oleh Sultan Maulana Malik Ibrahim. Beliau juga mengajarkan teknik irigasi dan tambak untuk memajukan ekonomi masyarakat pesisir utara Gresik. Ini adalah cara-cara dakwah yang dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Terbukti dengan dakwahnya beliau, banyak orang-orang yang memeluk agama Islam berkat dakwah yang dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim. Kemudian, sikap positif apa yang bisa kita ambil dari pribadi Maulana Malik Ibrahim? Ya, yang pertama, beliau mendakwahkan Islam secara bertahap. Artinya, dalam menyebarkan Islam, beliau tidak mengajarkan Islam secara mendadak, akan tetapi memberikan pelajaran-pelajarannya secara bertahap. Hal inilah yang membuat orang-orang yang masuk Islam dan yang belum masuk Islam tertarik dengan dakwah yang dilakukan oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim. B. Gigih dan tangguh dalam berdakwah. Kegigihan dan ketangguhan dalam menyebarkan agama Islam terbukti dari perjalanan jauh. Merantau dari tanah kelahirannya di Kasan, yang sekarang masuk wilayah Iran, menuju tanah Jawa melalui jalur laut yang sangat melelahkan. Yang ketiga, C. Santun dan dermawan dalam berdakwah. Sikap ini ditunjukkan ketika berdagang dengan menggelar pasar murah dan selalu berbagi kepada fakir miskin. Kekayaannya diperuntukkan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang D. Toleran dan selalu menjalin hubungan baik antar sesama. Hubungan baik yang ditunjukkan pada masyarakat luas dan penguasa Majapahit menjadikan beliau sosok guru yang dibanggakan dan menghantarkannya diangkat menjadi penasehat raja dan menteri kerajaan Majapahit pada masanya. Inilah sikap-sikap positif yang ada dalam pribadi Maulana Malik Ibrahim. Tentu kita bisa mengambil pelajaran dan mencontoh beliau dalam berdakwah yang tidak ada lelahnya dan selalu gigih tangguh dalam menyebarkan agama Islam, dan segala kekayaan yang beliau miliki beliau gunakan untuk mendakwahkan agama Islam. Demikian penjelasan dari Bapak mengenai materi kita pada hari ini, yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Nah, setelah mendengarkan penjelasan tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim, silahkan kalian mengisi soal yang ada di bawah ini. Soal-soalnya silahkan kalian isi. Selamat mengerjakan dan boleh kalian mencatat apa yang Bapak sampaikan ini atau yang ada di slide-slide yang berisi tentang informasi atau pelajaran tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.